guys, Bioci. Jadi di podcast episode kali ini kita kedatangan narasumber Pak Fahrul Rahman. Enaknya dipanggilnya Pak, Bang, Mas atau apa nih? Terserah enaknya Mbak Oci aja. Apa Cuman biasanya kalau teman-teman di sini manggil saya itu Pak Ung. Pak Ung. Bang Pak Ung. Bang Pak Ung. Iya. Bang Pak Ung nih guys ya manggilnya ya. Iya. Bang Pak Ung, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Oci sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Jadi mungkin bisa cerita ke teman-teman ya, Pak, Bang Pak Ung gitu di sini tuh di KPU Kota Jakarta Timur tuh di divisi apa dan udah bergabung tuh sejak kapan gitu? Ya. Siap. Jadi ini saya ceritakan sedikit mengenai pengalaman saya ber-KPU istilahnya. Jadi pertama kali saya ikut berpartisipasi dalam pemilu di Jakarta Timur itu diawali di tahun 2013 ketika mendaftar sebagai PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Setelah pemilu 2014 berakhir dan ada pilkada di tahun 2017, saya juga akhirnya ikut mendaftar di pilkada 2017 sebagai anggota PPK. Nah, ketika pilkada tersebut, saya akhirnya diangkat jadi ketua, jadi di pleno teman-teman kecamatan PPK, saya menjadi ketua akhirnya. Nah, proses itulah yang akhirnya mengantarkan saya ikut mendaftar berpartisipasi di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya saya mendaftar di KPU Kota Jakarta Timur di tahun 2018. Alhamdulillah saat ini saya menjabat sebagai anggota divisi hukum dan pengawasan di KPU Kota Jakarta Timur. Gitu. Ya. PPK-nya waktu itu di kecamatan apa, Bang? Di Kecamatan Ciracas. Jadi di salah satu kecamatan agak selatannya Jakarta Timur. Kenapa sih tertarik gitu? Pengen daftar tiba-tiba jadi PPK atau gimana gitu? Jadi waktu itu sebenarnya diajak oleh teman. Oh, di mana deh? Jadi malah sebenarnya saya kan karena basicnya setelah lulus kuliah itu saya wira swasta, dagang lah, jualan. Lalu ada teman ngajak, kebetulan temannya itu mendaftar juga di KPU gitu. Jadi saya diajak berpartisipasi, ya udah mau karena diajak kawan dan mungkin ada ini yang baru, jadi ada sesuatu yang baru lah dari dagang, dari jualan saya di pasar. Jadi saya ikut lah gabung. Alhamdulillah ternyata dari situlah banyak teman, banyak ilmu, banyak pengalaman yang baru. Alhamdulillah gitu. Nah akhirnya berlanjut akhirnya ya sampai sekarang duduk di sini. Mengantarkan sampai sejauh ini ya Pak? Iya. Jangan teman. Divisi hukum ya Pak? Di Divisi KPU hukum dan Kota. pengawasan di KPU Kota Jakarta Timur. Nah, berarti sebenarnya kenapa sih penyelenggara pemilu itu harus ada dasar hukumnya? Jadi gini Mbak Oci, kenapa penyelenggaraan pemilu itu harus ada dasar hukumnya? Kita sama-sama tahu bahwa penyelenggaraan pemilu itu adalah sebuah proses konflik yang akhirnya dikelola. Jadi proses mengelola konflik karena kepentingan, karena pasti perebutan kekuasaan itu harus dikelola dengan baik. Kenapa harus dikelola dengan baik? Kalau tidak dikelola dengan baik, nantinya akan terjadi permasalahan, chaos. Sehingga kenapa harus ada dasar hukumnya? Agar permasalahan-permasalahan dalam proses pemungutan suara atau pemilihan umum itu bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga setiap ada permasalahan sedikit apapun ada jawabannya. Iya benar. Jadi kayak penting banget lah ya hukum. Harus wajib. Harus. Terus menurut Bapak tuh saat ini masyarakat tuh udah kayak peduli nggak sih atau mengerti terhadap proses kepemiluan gitu? Melek pemilu lah istilahnya. Ya, jadi ada dua hal ya yang saya lihat di masyarakat Indonesia saat ini, bahwa saat ini masyarakat kita meleknya itu karena media-media mainstream, media sosial itu sudah mulai banyak bermunculan konten-konten, informasi-informasi tentang pemilu, kegiatan-kegiatan kepemiluan. Itu satu. Dua, memang masyarakat kita itu banyak juga ingin tahu apa itu pemilu, apa itu KPU, apa itu pergantian kekuasaan dan bagaimana caranya. Itu masyarakat kita tuh banyak yang peduli. Dan selain itu
pasca reformasi banyak bermunculan LSM atau NGO yang berkonsentrasi terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dan dalam hal ini berarti mereka konsentrasi dalam hal pemiluan gitu. Jadi sekali udah peduli lah ya masyarakat. Nah, sehingga masyarakat Indonesia peduli mau tidak mau, baik dari yang peduli secara positif dan ya kita sama-sama tahu juga ada juga gitu dalam tanda kutip yang nyinyir atau terhadap proses pelaksanaan pemilu. Ya, cuman itu dialektika kita berkegiatan berdemokrasi di Indonesia. Iya, benar. Terus kalau kerangka hukum pemilu itu disusun tuh kayak gimana sih? Ya, jadi gini, kalau kerangka hukum pemilu itu berarti terdiri dari banyak istilahnya ya, banyak disusun itu berdasarkan itu norma-norma hukum yang berlaku, budaya-budaya, lalu sosial masyarakat. Selain juga memang banyak aspek-aspek hukum yang berkaitan. Jadi undang-undang A, undang-undang B, peraturan B itu menjadi kerangka hukum pemilu. Nah, walaupun akhirnya di kerangka hukum pemilu di kita saat ini kita berpatokan untuk pemilu itu di Undang-Undang 7 2017. Cuman nantinya dari undang-undang itu banyaklah peraturan-peraturan yang bermunculan akhirnya. Dari KPU itu ada PKPU, di Bawaslu itu ada Perbawaslu, di DKPP itu ada peraturan DKPP. Lalu juga jika ada permasalahan itu ada MK, permasalahan perselisihan hasil pemungutan pemilihan umum. Jadi udah kayak terbagi-bagi gitu lah ya? Udah terbagi-bagi, dan itu pasti harus terintegral atau holistik. Dia tidak boleh satu peraturan itu malah berlawanan dengan peraturan yang lainnya. Tadi kan dibilang diacu dilihat gitu oleh budaya masyarakatnya juga gitu kan. Berarti nggak semata-mata hukum pemilu itu disusun semaunya gitu ya Pak? Iya, jadi harus dilihat gitu. Jadi ini di masyarakat kita itu memiliki budaya-budaya tersendiri, sehingga undang-undang juga harus mengakomodir itu. Saya ambil contoh kayak seperti di Papua atau di Aceh. Di Aceh itu contoh lah ya, di Aceh di provinsi lain itu tidak ada partai lokal karena berbeda peraturannya, sehingga di Aceh itu ada partai Aceh. Jadi ada partai khusus atau partai lokal yang hanya ada di provinsi Aceh. Jadi gitu. Dan mereka ikut pemilu, jadi peserta pemilu di Indonesia juga. Itu salah satu contohnya. Itu kan dasarnya pasti dari sosial masyarakat dan budaya di Aceh. Gitu. Berarti kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemilu itu merupakan sesuatu yang wajib gitu ya Pak? Kalau hukum pemilu itu wajib dilaksanakan oleh baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat, karena hukum itulah yang mengikat kita. Jadi kalau kita tidak mematuhi hukum itu, ya berarti untuk apa kita buat kan hukum penyelenggaraan pemilu? Iya. Gitu. Terus cara menegakkan hukum pemilu itu sendiri itu gimana Pak? Cara menegakkan hukum pemilu ya tentu kita sebagai penyelenggara itu yang pertama nih, itu kita wajib tahu itu apa hukum pemilu itu wajib tahu. Yang kedua itu kita harus patuh, sebagai penyelenggara itu harus mematuhi. Ya jadi dasarnya seperti itulah kira-kira ya. Penyelenggara maupun pemilih gitu ya? Iya, semuanya lah. Harus tahu kan hukum pemilu. Penyelenggara, pemilih, masyarakat, yang bukan pemilih kan ada juga. Lalu juga pemerintah, stakeholder, ya semuanya harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi ya gimana? Sebagai masyarakat yang awam nih Pak, misalnya dia belum berhak untuk menjadi pemilih gitu, terus pengen tahu kepemiluan tuh seperti apa sih, maksudnya hukum pemilu tuh kayak gimana sih sebenarnya, itu kita kayak sebagai masyarakat kan nggak tahu ya, yang belum tahu gitu. Nah kita lihatnya dari mana gitu sih Pak? Jadi gini, Mbak Oci udah pernah ikut nyoblos? Nah kemarin ya, pemilu 2019 ya, pertama kali ya, berarti 2017 usianya belum, atau pada saat pemilu pilkada itu belum ada ya. Kalau di Jawa Barat itu kan kalau nggak salah 2018.
berarti belum ada hasil itu. Jadi gini, apa? Kalau ada masyarakat awam ingin mengetahui hukum pemilu, ya tentu dia proaktif. Ya, sudah pasti itu dia harus proaktif. Selain itu proaktif terhadap isu-isu atau informasi terkait pemilu, ya masyarakat juga harus atau inilah penyelenggara lah harus banyak sosialisasi juga ke masyarakat. Pasti memang kita ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Tapi yang terpenting kalau bicara hukum pemilu dan masyarakat di Indonesia khususnya itu apa? Ya itu yang tadi saya bilang harus patuh terhadap hukum yang ada di penyelenggaraan pemilu. Jadi yang seharusnya tuh pengaturan hukum pemilu itu seperti apa sih Pak? Seharusnya apa? Kalau kita saat ini sudah hampir track ya sebenarnya ya. Itu sudah seharusnya. Hukum pemilu itu memang harus ditaati oleh semuanya. Tetapi memang dalam perjalanannya pasti ada saja yang tidak puas dan itu sangat umum lah, lumrah karena dari sekian banyak peserta yang mengikuti proses pemilu hanya ada satu pemenang itu kan sudah pasti. Nah biasanya kan ada ketidakpuasan di antara itu. Dari banyak pengalaman yang tidak puas tentu menggugat prosesnya atau menggugat hasilnya. Dan yang terpenting kita sebagai penyelenggara itu bisa menjawabnya. Karena gini, KPU itu di dalam Undang-Undang 7 itu semuanya pasti sebagai pihak yang akan digugat. Kalau Pak Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU RI bilang KPU itu di dalam Undang-Undang 7 itu semuanya serba tergugat, termohon, terlapor, jadi semuanya itu ada bagian dari KPU. Jadi tidak ada proses pemilu yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu memposisikan KPU itu menjadi pihak yang mempermasalahkan prosesnya, tetapi pihak yang selalu menjadi objek dari permasalahan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya atau KPU bagaimana bisa mengatasinya? Ya tentunya KPU harus bisa mempertahankan apa yang sudah ia buat kebijakan. Misal kita memutuskan hasil perolehan pemilu. Nah pasti itu kan ada saja yang tidak puas terhadap hasil pemilu, sehingga mereka pasti menggugat. Itu biasanya kalau PHPU itu ya, istilahnya itu di MK, di Mahkamah Konstitusi. Nah tapi itu kan sebagai pihak termohon, nah tinggal mempersiapkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diplenokan, ya tinggal nanti KPU bisa menjelaskan itu, dan itu menjadi kunci bagi penyelenggara pemilu dianggap sebagai penyelenggara pemilu yang profesional. Berarti di setiap proses pemilu pasti ada selalu karena KPU sebagai pihak yang tergugat gitu ya Pak? Iya. Nah, itu berarti setiap proses pemilu itu selalu seperti itu ya Pak? Iya, karena diposisikan seperti itu. Karena apa? Karena yang kebijakan KPU itu pasti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu pasti akan digugat, pasti itu. Berarti apa KPU itu selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum gitu? Selain itu gitu Pak? Setiap pemilu gitu? Kalau di setiap tahapan pemilu pasti KPU memang selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum dan jadi memang selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum. Tapi itu hal yang wajar dalam proses pemilu karena itu bagian dari meleknya masyarakat, meleknya banyak pihak terhadap proses-proses, dan yang perlu dicatat itu juga proses keterbukaan KPU terhadap perjalanan proses kepemiluan yang ada, sehingga masyarakat tahu ini harusnya seperti ini kira-kira karena keterbukaan KPU lah. Iya benar. Gitu. Terus berarti anggota KPU nih Pak, semuanya tuh harus wajib mengerti seluruh aspek pemilu gitu ya Pak? Iya, itu sudah pasti. Kalau penyelenggara pemilu itu sudah wajib mengetahui, jangan sampai malah penyelenggara pemilu sendiri yang tidak mengetahui hukum-hukum pemilu. Nah itu menjadi amburadul. Iya. Itu agak aneh lah kalau menurut saya kalau misal penyelenggara pemilu malah tidak mengetahui hukum pemilu. Gitu. Terus apa dapat dikatakan bahwa penyelenggara pemilu itu lemah jika terdapat permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilu?
Oh, jadi kalau ada permasalahan hukum yang terjadi di dalam proses pemilu, ya tidak bisa dikatakan lemah. Itu justru malah menguatkan. Mengapa? Karena selain kita terbuka, kita profesional, kita berintegritas, disitulah diujinya. Nah, ketika ada permasalahan hukum, itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita plenokan, apa yang kita kerjakan dalam tahapan, bisa kita buktikan, bisa kita informasikan ke publik bahwa ini loh kegiatan kita, ini loh hasil pleno kita. Kalau digugat masyarakat itu kan sebagai bentuk meleknya masyarakat terhadap pemiluan, keterbukaan kita. Nah, itu bagus sebenarnya dalam proses demokrasi kita di Indonesia. Kalau nggak ada gugatan itu malah jadi bisa kita bertanya-tanya apakah permasalahan hukum itu sudah clear, sudah selesai, atau sebenarnya masyarakat tidak mau peduli lagi terhadap proses pemilu yang ada. Jadi kita bersama. Intinya kalau misalnya ada masalah atau gugatan tuh malah kayak semakin buat KPU sendiri tuh kuat gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ya. Menarik. Alhamdulillah di Jakarta Timur itu selama proses tahun 2019 ini, Bu Oci, itu kita memiliki gugatan di PHPU atau di perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya ada 3. Itu yang pertama itu dari Partai Berkarya, lalu untuk pemilu legislatif DPR RI, serta ada Partai Gerindra untuk pemilu DPRD, juga ada Partai Nasdem untuk pemilu DPRD juga di pemilu yang sama. Tapi dalam prosesnya perkembangan di Mahkamah Konstitusi bisa kita lewati ketiga-tiganya. Jadi kita bisa menyiapkan argumentasi melalui bukti-bukti dan kita sudah berikan bukti-bukti tersebut ke KPU DKI. Alhamdulillah tidak ada satupun dari perkara tersebut yang lolos atau yang menang di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bukti bahwa KPU bisa membuktikan hasil pleno, hasil apa yang dikerjakan gitu. Ada kayak permasalahan lain nggak sih Pak? Kemarin pas pemilu tahun 2019 itu kan pemilu serentak ya pertama kali ya? Benar-benar langsung semuanya gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ya sebenarnya banyak banyak permasalahan itu. Ada kita punya sengketa proses, kita menangani kode etik penyelenggara badan ad hoc, terus ya itulah 2 itu, karena memang keduanya memang ada di Undang-Undang 7 dan harus diproses. Ya cuman alhamdulillah bisa kita lewati semua, dan mungkin Mbak Oci harus tahu juga bahwa penyelenggaraan pemilu di Jakarta Timur itu sudah on the track kalau bahasa saya, atau sudah sesuai dan kalau menurut saya juara 1 dalam pemberian KPU RI sebagai KPU kota terbaik di bidang akses itu sebagai bukti bahwa penyelenggaraan pemilu di Jakarta Timur itu baik. Dan juara 1 ya Pak, senasional. Juara 1 sih Indonesia. Itu membuktikan ya, saya cuma mengambil hikmahnya kalau bahasa kita itu, kalau bahasa agamanya mengambil hikmahnya bahwa proses penyelenggaraan pemilu di Jakarta Timur berarti sangat baik. Betul. Sangat profesional lah, tidak mau dibilang baik, gitu. Penyelenggaraan itu profesional. Gitu. Mungkin bincang-bincang kita segitu aja ya Pak. Terima kasih udah bergabung di podcast pada episode kali ini. See you on the next episode. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you on the next podcast. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan.